makan minum di situ di tempat usaha restoran itu dikenakan pajak 10% dan itu sebaiknya tertuang di dalam bilnya. Terapkan pajak ke konsumen dan dibebankan konsumen, menurut kakak kayak gimana, memberatkan atau enggak? Ya nggak masalah sih, asalkan nominalnya itu masih di batas wajar. Kan pajak ini kan untuk daerah juga ya, untuk pendapatan daerah. Makan dan minum merupakan aktivitas yang mendominasi kebutuhan sehari-hari. Namun di samping itu, makan dan minum kerap digunakan sebagai alat berkomunikasi kepada orang lain untuk mengindikasikan kondisi sosial, identitas, maupun gaya hidup. Makan dan minum di restoran atau kafe menjadi salah satu bagian dari gaya hidup masyarakat perkotaan yang perlahan menggeser budaya makan dan minum di dalam rumah, di mana hal ini dipilih sebagai aktivitas untuk mendapatkan pengalaman tertentu yang dihadirkan sebuah restoran, kafe, atau rumah makan. Setelah mendapatkan pengalaman di restoran atau kafe, pengunjung akan dikenakan pajak restoran sebesar 10% atas pelayanan dari restoran. Seperti Rian Zainuri, pemilik usaha The Times Cafe, mengenakan pajak restoran sebesar 10% kepada konsumen karena sesuai aturan pemerintah. Kami berlakukan pajak 10% yang memang itu sudah ada aturannya dari pemerintah kota, khususnya dari BPPRD dikenakan pajak 10%. Dan pajak 10% itu sebenarnya memang dibebankan ke konsumen. Tapi sejauh ini Mas, selama menerapkan pajak ke konsumen, ada nggak sih Mas konsumen yang komplain karena ada pajak gitu Mas? Ada sih, sebagian memang masyarakat juga ada beberapa yang belum tahu tentang penerapan pajak 10%. Tapi yang jelas kita juga sampaikan, kita sosialisasikan juga bahwasanya memang aturannya seperti itu. Terus juga memang pajak ini kan kembalinya ke masyarakat juga. Jadi saya kira yang penting kita sampaikan dengan pelan-pelan ke masyarakat, kayaknya mengertilah konsumen itu. Oke, tapi setelah itu nggak ada keluhan apa segala? Nggak ada. Jelas kita sampaikan dengan masukan yang bagus, ya insya Allah mereka ngertilah konsumen. Berbeda dengan Rian Zainuri, Jeffrey, pemilik resto dan kafe Dapur Kita, sementara tidak mengenakan pajak sebesar 10% kepada konsumen. Jeffrey mengatakan, jika ingin membayar pajak restoran ke kas daerah, dirinya harus mengeluarkan dana pribadi dari penghasilan untuk membayar pajak. Sementara ini kita belum mengeluarkan pajak kepada konsumen, tapi sudah mulai baru beberapa bulan kita sudah datangin orang pajak, jadi kita membayar pajak secara sendiri lah ya. Karena kita
Sementara Ilda, seorang konsumen mengaku tidak keberatan untuk dikenakan pajak restoran sebesar 10%. Dirinya meyakini pajak yang dibayarkan digunakan untuk kemajuan daerah. Terapkan pajak ke konsumen dan dibebankan konsumen, menurut kakak kayak gimana, memberatkan atau enggak? Ya nggak masalah sih, asalkan nominalnya itu masih di batas wajar. Kan pajak ini kan untuk daerah juga ya, untuk pendapatan daerah. Oke, untuk yang ambang wajar menurut kakak tuh? Ya sesuai peraturan yang berlaku aja 10% ini. Oke. Sementara Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Said Alfi mengatakan, kategori pajak restoran mencakup kafetaria, rumah makan, kantin, warung, bar, kedai kopi, dan jasa catering. Sebanyak 500 restoran menjadi wajib pajak di Tanjung Pinang, yakni restoran dengan omset minimal Rp6.500.000 per bulan. Pemerintah pusat telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2029 tentang pajak dan retribusi daerah. Dan saat ini sudah ada undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau yang dikenal dengan Undang-Undang HKPD. Untuk pemerintah daerah sendiri itu telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah, dan sudah dilakukan perubahan ketiga, yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2020. Baik. Bagaimana pemungutan pajak di restoran diberlakukan di Tanjung Pinang? Kemudian berapa unit usaha restoran yang diberlakukan pajak? Menyoal juga mengenai kriteria dari restoran yang diberlakukan pajak restoran, Pak Said. Ya, untuk pajak restoran tentunya ada beberapa jenis usaha yang di dalam yang mencakup, salah satunya pajak restoran itu terdiri dari restoran itu sendiri, rumah makan, kafe, kedai kopi, dan warung. Itu termasuk kategori daripada pajak restoran. Tentunya hari ini sebanyak 500-an lebih wajib pajak restoran yang ada di Kota Tanjung Pinang ini yang telah dikukuhkan sebagai wajib pajak daerah. Baik, mengenai kriteria sendiri seperti apa ini bagi restoran, kafe, ataupun warung tadi dikenakan atau dikukuhkan sebagai wajib pajak, Pak? Sesuai dengan aturan kita, tentunya sebagai wajib pajak restoran itu berdasarkan omset 6.500.000 per bulan itu bisa dikukuhkan sebagai wajib pajak daerah. Tentunya apabila masih tidak mencapai di angka 6.500.000 itu, kita belum bisa untuk mengukuhkan sebagai wajib pajak daerah, khususnya pajak restoran. Baik, Pak Said, bagaimana target dan realisasi pajak restoran di Tanjung Pinang? Kemudian bagaimana trennya dalam 3 tahun terakhir, Pak? Baik, untuk pajak restoran tentunya ada berfluktuasi penerimaannya, tidak stagnan lah, intinya seperti itu. Kita kembali ke tahun 2020, tentunya pada saat itu kita sedang mengalami wabah COVID-19. Namun dari sisi penerimaan dari target 8,7 miliar di tahun 2020, alhamdulillah terrealisasi 10 miliar. Artinya untuk pertumbuhan daripada penerimaan di pajak restoran cukup baik di tahun 2020. Untuk tahun 2021 itu dari target 12 miliar itu hanya terrealisasi 11 miliar. Artinya masih ada tidak tercapai sekitar 1 miliar lebih kurangnya. Untuk 2022 dari target 16 miliar lebih itu terrealisasi 15 miliar. Dan tahun 2023 ini kita tentunya menargetkan 23 miliar lebih, dan sampai dengan bulan Juli ini terrealisasi 11 miliar lebih. Ini karena belum habis tahun, masih jalan, tinggal beberapa bulan lagi. Mudah-mudahan harapan kita dengan target ini dapat terpenuhi. Baik,
Ini kemudian menyoal mengenai tingkat kepatuhan dari wajib pajak sendiri, dari restoran sendiri dalam membayar pajak. Ini bagaimana di Tanjung Pinang, Pak? Kalau untuk tingkat kepatuhan, memang ini masih perlu penegasan yang rutin dari kami, khususnya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Kami sudah beberapa kali melakukan sosialisasi dan bahkan kita mengundang wajib pajak untuk hadir di kantor kita untuk diberikan pemahaman tentang kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, khususnya pajak restoran itu sendiri. Salah satu contohnya terhadap penerapan 10% pada bilnya. Nah, jadi pada intinya setiap yang makan minum di situ, di tempat usaha restoran itu dikenakan pajak 10%, dan itu sebaiknya tertuang di dalam bilnya. Said menyampaikan, konsumen di sebuah restoran akan dikenakan pajak restoran, di mana pemilik usaha sebagai wajib pajak, sementara konsumen sebagai subjek pajak. Orang atau tamu atau konsumen yang makan minum di sebuah restoran tentunya itu dikenakan pajak restoran. Artinya pemilik usaha itu sebagai wajib pajaknya, namun yang dibebankan pajaknya itu kepada yang makan minum di tempat usaha itu sendiri, karena tugasnya wajib pajak restoran itu hanya dua, membantu memungut dan menyetorkan ke kas daerah. Ini tentunya sudah diatur di undang-undang dan di Perda kita tadi yang nomor 1 tahun 2020. Oke, apakah tidak ada perbedaan antara wajib pajak yang pada restoran dalam hal atau dalam artian adalah mereka membayar pajak seperti itu dengan konsumen atau masyarakat yang kemudian menikmati pelayanan dan juga fasilitas di restoran tersebut, Pak? Apa perbedaan antara keduanya? Apakah memang sama-sama wajib pajak pada saat berada di restoran atau seperti apa? Terhadap pemilik usaha itu memang ada sebagai wajib pajak, dan konsumen itu bisa dikatakan wajib pajak daripada tempat usaha itu sendiri. Sementara yang dibebankan itu wajib untuk pemilik itu dikenakan itu pajak pusat namanya. Kalau untuk yang makan minum, konsumen yang berada di tempat usaha itu dikenakan pajak daerah, yaitu salah satu tadi yang pajak restoran. Jadi ada dua jenis pajak yang dikenakan dan namun perlakuannya beda. Yang satu pemilik usahanya yang dikenakan untuk menyetor ke pemerintah pusat. Sementara untuk pajak daerah yang makan minum di situ yang dikenakan pajak yang dititipkan kepada pemilik usaha untuk disetorkan ke pemerintah daerah. Said menambahkan, secara garis besar pengusaha restoran atau wajib pajak di Tanjung Pinang tidak mengenakan 10% pajak kepada konsumen. Memang di Tanjung Pinang ini secara garis besar pelaku-pelaku usaha restoran itu ada beberapa yang sudah menerapkan 10% pada bilnya, dan ada juga wajib pajak yang tidak menerapkan 10% pada bilnya. Sebenarnya ini akan menjadi permasalahan bagi wajib pajak itu sendiri. Apabila dia sudah menerapkan 10% pada bilnya, artinya sudah memenuhi kriteria daripada pemungutan pajak itu sendiri. Namun apabila dia tidak menerapkan, tentunya ini akan menjadi beban daripada wajib pajak itu sendiri. Sementara pajak daerah ini khususnya untuk restoran itu yang dibebankan pajak adalah yang makan minum di situ. Apabila dia tidak memungutkan 10%, tentunya menjadi beban daripada pelaku usaha itu sendiri. Sehingga begitu mau melakukan penyotoran setiap bulannya ke pemerintah daerah, khususnya ke kas umum daerah, ini akan terjadi hitung-hitungan kembali nih di pelaku usahanya. Bisa jadi seperti itu ya. Karena itu tadi, karena tidak ada penerapan 10% pada bilnya. Itu mungkin yang perlu kami tegaskan kepada wajib pajak, khususnya pajak restoran, agar untuk menerapkan 10% pada bilnya, sehingga tidak ada beban untuk
tidak ada beban kepada wajib pajak itu sendiri. Baik, terkait dengan penyetoran sendiri seperti apa Pak yang dilakukan oleh wajib pajak atau pelaku usaha ini? Jadi penyetoran itu tentunya pajak restoran hari ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah menggunakan sistem self assessment. Self assessment di sini yang dimaksud yaitu menghitung dan memperhitungkan dan melaporkan dan menyetorkan sendiri. Nah, jadi kami di BP2RD ini terhadap penyetoran wajib pajak setiap bulannya tentunya kami harus menerima terlebih dahulu karena sesuai dengan sistem tadi. Nah, namun apabila kami anggap ini tidak ada kesesuaian dengan tingkat kunjungan yang kami anggap rame di situ, tempat usahanya penuh, ini akan kami lakukan pemeriksaan kepada wajib pajak itu sehingga nanti bisa jadi salah satu wajib pajak yang kami periksa akan dikenakan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar. Jadi contoh misalnya dia sudah menyetor pajaknya, setelah kita lakukan pemeriksaan terdapat kekurangan bayarnya, sehingga itulah yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk melakukan penyetoran kembali. Sementara hal serupa diungkapkan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Batam, Muhammad Aidil Sahalo mengatakan, pajak restoran dikenakan kepada konsumen akhir sesuai tarif yang berlaku, sementara pihak restoran sebagai wajib pungut pajak, di mana pajak daerah menjadi pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendanaan bagi pembangunan daerah. Kalau kita membaca undang-undang atau peraturan positif yang ada di negara kita, mulai dari undang-undang yang lama 28 sampai ke undang-undang HKPD, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Di situ jelas, walaupun namanya adalah pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak lainnya, yang menjadi wajib pajak atau yang dikenakan untuk diwajibkan untuk membayar adalah konsumen akhir. Dalam hal ini adalah masyarakat yang menjadi konsumen. Masyarakat yang makan di sebuah restoran, dia akan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku. Nah, restoran dalam hal ini adalah sebagai wajib pungut. Dia memungut dari masyarakat yang dibebankan dalam harga. Nah, itu cantumkan kalau kawan-kawan ingin atau saudara-saudara makan di sebuah restoran dalam sebuah faktur, itu pasti ada 10%. Nah, 10% itulah yang menjadi kewajiban sebuah pihak restoran untuk mengumpulkan dan menyetorkan ke kas daerah. Begitu juga misalnya di hotel, harga nginep satu malam di hotel itu tercantum ditambah ada persentase untuk bayar pajaknya. Nah, pihak hotel berkewajiban mengumpulkan pajaknya dan menyetorkan ke kas daerah karena hotel adalah bagian dari yang dibebankan memungut pajak yang diatur oleh undang-undang negara kita. Bang, pajak ini nanti itu dipergunakan untuk apa Bang? Maksudnya ya dipergunakan untuk kemana gitu Bang? Baik, kalau pajak secara umum, kita berbicara pajak secara umum, pajak yang masuk ke pusat itu bermanfaat untuk dalam skala nasional ya. Nah, sementara pajak daerah itu menjadi sumber pendapatan asli daerah yang dalam hal ini akan dirumuskan di dalam sebuah dokumen namanya APBD, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Nah, PAD merupakan sumber utama dalam hal pendanaan bagi pembangunan di daerah, khususnya di Kota Batam. Nah, khusus Kota Batam, PAD-nya saat ini sudah mencapai hampir separuh dari belanja daerah, sehingga pendapatan pajak dan retribusi menjadi sumber utama. Nah, kemana dipakai? Salah satunya adalah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur pelayanan dasar. Infrastruktur itu membangun jalan, membangun drainase, membangun jembatan, lalu pelayanan publik dasar seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memang menjadi kewenangan kota kabupaten. Itulah pajak Bapak Ibu semua menyumbangkan pendanaan bagi pembangunan di Kota Batam. Di sisi lain, Ibnu Arifin, pengamat hukum Stein Sultan Abdurrahman menilai, pelayanan yang diberikan restoran harus mendapat persetujuan dari konsumen.
di mana konsumen memiliki hak untuk mengetahui dasar dari pengeluaran pajak tersebut. Kalau dia memberikan pajak kepada restoran, gitu kan, berarti kan dia harus menyetujui apa yang sudah diberikan, gitu kan, pada konsumen. Otomatis pelayanan yang dia lakukan, ya, pelayanan restoran, gitu kan, pelayanan restoran dilakukan, berarti harus mendapatkan persetujuan daripada si konsumen. Maka wajib bagi konsumen untuk membayar itu tadi. Tapi dalam artian lebih luas lagi, konsumen wajib tahu apa yang menjadi dasar atau uang mereka lebih dari 10% tadi untuk apa? Apakah untuk pembelian produk sendiri atau justru hanya sebagai PPN saja? Karena sudah jelas ya, pemerintah pusat memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk memungut sendiri retribusi pajak daerah, yaitu pajak restoran, termasuk PPN yang 10% tadi. Jadi bisa disampaikan bahwa pungutan yang dipungut dari wajib pajak, yaitu masyarakat atau konsumen yang makan di restoran, makan minum di restoran, itu legal sesuai dengan peraturan yang ada? Legal sesuai dengan peraturan yang ada jika mereka tahu. Namun jika mereka tidak tahu, bisa melakukan gugatan dengan konsumen. Gugatan konsumen itu biasa di Dinas Perdagangan. Jadi Dinas Perdagangan datang pada Dinas Perdagangan bahwasannya apakah mereka tahu atau tidak tentang adanya PPN 10%. Kalau mereka tidak tahu, sah-sah saja kan. Hal itu justru merugikan masyarakat banyak. Jadi melakukan laporan kepada Dinas Perdagangan, ya. Di sini yang kita ada Dinas Perdagangan, saya di Pramuka ya. Pramuka nanti lakukan pelaporan, nanti dipanggil dan diperiksa bagaimana nanti untuk selanjutnya. Oke, tadi garis bawah mengenai wajib tahu. Seperti apa kemudian konsumen masyarakat yang makan di restoran akan tahu gitu bahwa ini mendapat atau dikenakan pajak 10% dari apa yang mereka makan minum? Baik, mungkin secara lisan dan tulisan ya. Secara tulisan otomatis si wajib pajak ya datang ke restoran tersebut, lalu diberikan kepada kasir membayar, maka mengatakan bahwasannya makanan di sini sudah termasuk pajak 10% ya Bu, gitu ya. Dengan kata-kata berikut, maka si konsumen tahulah apa yang mereka bayar. Lalu melalui tulisan ini biasa ada billboard ya. Biasanya itu terpampang sangat kecil, bahkan di ujung itu ada tanda bintang, belum berlaku atau sudah berlaku pajak 10 PPN 10% gitu kan. Atau bisa jadi struk yang mereka peroleh. Struk yang mereka peroleh ya kan. Di situ sudah tertulis pajak 10%, atau yang mungkin kayak waralaba internasional itu ya, franchise internasional itu juga sudah ada di pamflet itu PPN 10%, sudah masuk PPN 10%. Jadi saya harapkan yang garis bawahinya itu adalah bagaimana implementasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat tahu bahwasanya uang mereka yang mereka belanjakan di restoran tersebut apakah sudah kena PPN 10% atau belum kena PPN 10%. Baik. Sementara pengamat ekonomi Umrah, Winatawira menilai, dalam aturan terdapat ruang yang sah bagi pelaku usaha untuk mengalihkan sebagian atau keseluruhan nilai pajak kepada konsumen sebagai penikmat layanan. Karena memang kalau dari undang-undang itu kan dia seperti membuka ruang ya. Karena walaupun kalau kita mau menggunakan bahasa undang-undang secara lebih rigid gitu ya, artinya pada frasa yang digunakan itu misalkan siapakah yang diwajibkan gitu kan. Ya, kalau gitu berarti kita bicara siapa yang menjadi subjek pajak gitu kan dari komponen barang yang atau jasa yang kita bicarakan. Misalkan kalau kita menggunakan undang-undang yang lama, kan undang-undang yang lama sebenarnya yang dalam proses tidak akan berlaku lagi per 2024 ini ya, karena sudah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Kalau kita lihat itu perbandingannya hampir sama sebenarnya, yang menjadi subjek pajak misalnya
kalau kita menggunakan istilah undang-undang yang lama, Undang-Undang 28 tahun 2009 itu tentang pajak dan retribusi daerah, itu yang menjadi subjek pajak dari pajak restoran misalnya, karena namanya pajak restoran itu adalah orang yang membeli, ya. Nah, kalau kita menggunakan perspektif undang-undang yang baru, Undang-Undang 1 nomor 1 tahun 2022 juga sama, itu pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir, itu di situ. Cuma mungkin di undang-undang lama itu penamaannya itu pajak restoran, sehingga menimbulkan implikasi dalam pemahaman masyarakat bahwa ini pajak untuk pelaku usaha yang memiliki atau mengusahakan bisnis restoran gitu. Ya, ternyata tidak terlepas dari siapa yang berkontribusi terhadap bisnis restoran tersebut, yaitu orang yang datang untuk membeli makanan dan minuman di situ. Sama juga dengan undang-undang yang berlaku nomor 1 tahun 2022 yang mengubah undang-undang yang lama. Di situ disebutkan bahwa namanya tidak lagi pajak restoran tapi pajak makanan dan minuman yang digolongkan dalam satu kelompok pajak, itu namanya pajak atas barang dan jasa tertentu. Ini kalau kita menggunakan undang-undang lah ya. Di situ disebutkan memang pajak atas barang dan jasa tertentu itu adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir. Nah, sekarang kan sebenarnya apakah pertanyaannya, wah kita sudah datang ini nih ke restoran, kita sudah melakukan konsumsi, kita sudah makan di situ aja, sebenarnya kita sudah berkontribusi terhadap bisnis itu, ya kan gitu ya. Nah, urusan kontribusi pajak dari bisnis itu kepada negara ya seharusnya kan itu urusannya si pemilik restoran gitu ya. Itu bagiannya si pemilik restoran, kan timbul pemikiran demikian. Saya kira itu juga wajar gitu. Iya. Karena memang dari masyarakat sendiri, dia merasa sudah membeli makan minuman di situ dia udah berkontribusi terhadap usaha itu. Ya kan, artinya juga secara tidak langsung dia berkontribusi juga terhadap pembangunan. Iya. Coba kalau semua masyarakat nggak mau makan di luar lah, masak di rumah aja, kan bisa tutup tuh restoran. Betul nggak? Nah, karena masyarakat mau keluar makan di luar gitu ya, ibaratnya mengisi lah kantong-kantong usaha yang disediakan oleh pelaku usaha ya. Artinya kan pelaku usaha mendapatkan keuntungan ya. Nah, keuntungan itulah yang sebenarnya di mata konsumen yang seharusnya disisihkan sebagian untuk pajak yang sudah diatur oleh undang-undang, kan begitu. Jadi hukum bahwa restoran tersebut membebankan pajak kepada konsumen tepat atau tidak? Iya, jadinya itu bukan penghukuman itu atau penetapan hukum itu kan bukan dari pelaku usaha kepada konsumen sebenarnya kan. Pelaku usaha melihat ada memang ada ruang yang sah bagi mereka untuk mengalihkan, apakah mengalihkan sebagian atau keseluruhan dari nilai pajak itu kepada konsumen sebagai penikmat layanan mereka, kan begitu. Tapi bukan mereka, apakah mereka berhak? Ya, mereka jadinya punya kesempatan untuk melakukan itu. Bukan soal hak dan kewajiban kan. Mereka punya kesempatan untuk melakukan, karena memang dibuka ruang itu oleh undang-undang, gitu kan. Bahwa yang menjadi subjek pajak itu adalah orang yang membeli makanan atau minuman atau orang yang mendapatkan pelayanan dan jasa tersebut.